Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menetapkan rizki untuk setiap makhluknya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada satu butir air yang jatuh melainkan dengan izin Allah, dan Allah sudah menetapkan di mana dia jatuh. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia, yang salah satunya urusan harga yang melonjak dan sampah yang menggunung. Dan sepertinya bukan hanya di Jember ini, Jawa. Antum mendengar mungkin TPA Pakusari ditutup, di mana lembaga-lembaga disuruh mengelola sampahnya sendiri. Dia harus bikin TPS dan mengelola sampahnya sendiri, dan kita akan melihat ke depan apa yang akan terjadi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang naik di negeri kita ini apa saja, jemaah? Kalau BBM itu sudah langganan, sekarang plastik. Emangnya di Indonesia ada yang makan plastik? Nggak ada. Aman sebenarnya. Hanya saja gaya hidup kita yang sudah rusak. Anda masih ingat, Anda punya orang tua dulu jualan susu sapi, itu tidak pakai plastik, pakai botol beling. Kemudian dulu kita kalau keluar kota biasanya bawa kopi, orang tua itu ditaruhnya di botol plastik bekas, itu diisi kopi, diisi teh, diisi apa. Sangat jarang sekali plastik dulu itu, sampai kemudian berkembang susu itu jadi pakai plastik, dan masih jarang sekali. Namun sekarang semuanya plastik, dan boleh jadi naiknya harga supaya kita menghindari plastik. Dan alhamdulillah kita nggak makan plastik. Anak akan bacakan sejarah agar kita bersyukur kepada Allah SWT. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kitab permulaan dan akhir dari sesuatu, beliau menyebutkan peristiwa setiap tahunnya. Beliau mengatakan hawadits sanah 281, peristiwa yang terjadi di tahun 281 Hijriah. Hari ini tanggal berapa? 12 ya. Malam 12 Dzulqa'dah 1447. Ini kejadian tahun 281 Hijriah. Apa kata beliau? Wa fiha takamala ghairul mi'ah. Akan bacakan terjemahannya saja. Pada tahun itu air di wilayah Rai dan Tabaristan, ini daerah kota besar yang ada di Iran sana sekarang. Sebagian negerinya ada di Turkmenistan, nama kotanya adalah Rai, yang banyak para ulama dikatakan Ar-Razi kalau nggak salah nisbat kepada mereka, dan Tabaristan. Dikatakan pada tahun itu air di wilayah Rai dan Tabaristan mengalami penyusutan besar, kekeringan yang parah,
Apa yang terjadi? Harga-harga melonjak sangat tinggi. Harga apa? Makanan. Makan. Apa kata mereka? Manusia mengalami kesulitan yang luar biasa dan dilanda paceklik, sehingga sebagian mereka, kata Ibnu Katsir, hatta akala ba'dhum ba'd, sebagian manusia makan manusia. Antum bisa bayangin ya, kok bisa nggak ada lagi yang dimakan. Dia lihat ada orang lewat, dia ambil, dia makan. Fakana rajulu ya'kulu ibnahu wa ibnatah, sampai dikatakan oleh Ibnu Katsir, sesungguhnya ada lelaki yang memakan anak lelakinya dan anak perempuannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita lihat harga plastik naik, terus kita baca ini, Allahu Akbar jamaah, menakutkan sekali. Kita yang kurang bersyukur jamaah. Kemudian beliau mengatakan hawadits sana 334, peristiwa atau kejadian yang terjadi di tahun 334 Hijriah. Apa kata beliau? Waqa'a ghala'un syadid, terjadi harga yang melonjak sangat tinggi, parah sekali. Harga apa? Makanan. Tidak bicara harga motor, harga mobil, harga kendaraan, yang dibicarakan makanan. Apa kata Ibnu Katsir? Hatta, ini di Baghdad ya, Baghdad pada saat itu ibu kota negeri Islam, ibu kotanya, yang harta biasanya dikirim ke sana. Di sana terjadi pelonjakan harga yang sangat tinggi. Hatta akalul maitata wassananir wal kilab, sampai mereka makan bangkai anjing dan kucing dimakan. Kaum muslimin, kita tidak bicara orang-orang kafir, ini kaum muslimin. Di Baghdad mereka makan bangkai kucing dan anjing-anjing. Dan yang menakutkan jemaah, wa kana minan nas may yasriqul aulad, ada sebagian manusia yang mencuri anak-anak orang lain. Diapakan? Dijual? Tidak. Fayashwihim wa yakuluhum, dipanggang dan dimakan. Kita kebingungan ketika BBM naik, ketika mungkin yang berkaitan dengan tadi plastik naik, mereka nggak ada jemaah. Kalau bicara harga tinggi melonjak makanan, ini di tahun berapa? 334 Hijriah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan thumma dakhalat sanata 48 wa 400, masuk tahun 448. Jadi kalau dihitung ini 100 tahun kemudian ya, kira-kira. Disebutkan di tahun itu kembali harga-harga melonjak tinggi. Ini harga pangan ya, yang sangat parah menimpa manusia, plus ketakutan, banyaknya perampokan di Baghdad. Kemudian hal itu diikuti dengan kematian massal. Tadi orang nggak makan, kelaparan orang-orang, hingga banyak orang dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Lalu dikatakan harga minuman dan kebutuhan bagi orang-orang sakit melonjak sangat tinggi. Kemudian menyebar luas di tengah manusia wabah penyakit. Banyak bangkai. Udara menjadi keruh dan rusak tercemar. Kata Ibnul Jauzi menceritakan peristiwa itu, wa amma hadzal waba wal ghala, dan wabah ini serta melonjaknya harga-harga itu menjadi sebuah
musibah yang menimpa banyak negeri, bukan cuma di Baghdad, Makkah, Hijaz, kota Madinah juga ikut, Taif juga ikut, Wadiyaru Bakar, Mausil, negeri Bakar, Biladur Rum, negeri-negeri Romawi, Khurasan, negeri yang besar sekali Khurasan ini, daerah Iran sana, wal jibal, dan gunung-gunung pun. Lalu Ibnul Jauzi mengatakan wad dunya kullah. Peristiwa itu bukan hanya di satu tempat, dunia semuanya. Wa fiha kana al-ghala wal fana aidan mustamirrain. Dan di tahun itu berlangsung lama melonjaknya harga-harga ini dan matinya banyak orang di Baghdad wa ghairiha minal bilad. Lalu Ibnu Katsir mengatakan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di tahun itu walam yahujja ahadun min ahli al-Iraq fiha, tidak ada satupun orang Irak yang berangkat haji, padahal ibu kotanya di mana? Baghdad, ibu kota negeri Islam di sana. Kalau bicara kejayaan, ya di sana tempatnya. Kalau bicara fulus, di sana pusat uang itu. Tapi nggak ada satupun yang berangkat haji. Itu tahun 448. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma dakhalat", lalu masuk ke tahun 449. Apa yang terjadi? Beliau menyebutkan kelaparan dan kematian terus berlangsung di Baghdad dan negeri-negeri lainnya, hingga sebagian besar rumah menjadi kosong, pintu-pintunya tertutup rapat bersama para penghuninya yang mati di dalam rumah. Tidak ada orang mau memandikan dan mereka mati dalam rumah, sudah tidak ada yang dimakan. Kemudian orang-orang yang berjalan di jalan hampir tidak bertemu siapapun, satu orang pun jarang terlihat di ibu kota, tempatnya manusia. Itu orang berjalan sendirian. Lalu dikatakan manusia memakan bangkai dan sesuatu yang busuk. Bukan cuma bangkai, yang sudah busuk mereka makan. Ditemukan pada seorang wanita paha anjing yang telah kehijauan karena busuk, dia makan. Seorang lelaki memanggang seorang anak kecil di tungku lalu memakan, dibakar tuh anaknya. Disebutkan pula, ini ada 5 orang sedang duduk, nggak tahu mereka ngapain, tahu-tahu ada bangkai burung jatuh, itu dibagi 5 orang, dimakan satu persatu. Kemudian datang kabar dari Bukhara, tempatnya Imam Bukhari di Uzbekistan sana, bahwa dalam satu hari, ini datang ke Baghdad ya, karena informasi biasanya akan dikirim ke ibu kota. Datang kabar di Bukhara dalam satu hari meninggal 18.000 orang. 18 mati jauh. Kelaparan. Kalau sudah kelaparan, banyak bangkai, penyakit datang. Kemudian disebutkan jumlah total yang meninggal akibat wabah tersebut. Jadi ini kelaparan yang kemudian menimbulkan ke wabah penyakit. Disebutkan hingga saat penulisan kabar itu, ini tahun 449, mencapai 1.550.000 orang. Kelaparan. Orang-orang melewati negeri tersebut tidak melihat kecuali pasar-pasar yang kosong. Pasar ini tidak ada manusia yang jual. Mereka mau jualan apa? Jalan sepi, pintu-pintu tertutup, serta suasana sunyi tanpa kehidupan. Kalau mungkin antum ada gambaran negeri zombie ya. Tidak ada. Itu negeri zombie masih menghayal orang yang mati hidup. Ini 1.500.000 mati jamaah. Yang tadi satu kota di Bukhara 18.000 dalam sehari mati semuanya. Kemudian datang pula berita dari Azerbaijan.
dan wilayah sekitarnya tentang wabah besar ini. Wabahnya bermula dari apa? Melonjaknya harga makanan. Nggak ada makan, paceklik, kekeringan, hingga disebutkan hampir tidak ada yang selamat kecuali sangat sedikit di Azerbaijan sana. Kemudian di Ahwaz dan negeri-negeri itu lalu disebutkan oleh Ibnu Katsir, penyebab terbesar semua itu adalah kelaparan. Jadi harga naik itu harga pangan, makan. Orang-orang miskin memanggang anjing. Tahu tadi udah disebutkan. Tahu yang parah jemaah, menggali kuburan, memanggang mayat dan memakannya. Jadi ketahuan ada orang mati dikuburkan di sana, digali kuburannya untuk dimakan. Nauzubillah. Tidak ada kesibukan manusia siang dan malam selain memandikan jenazah, mengkafani dan menguburkan. Satu lubang kubur digali lalu diisi dengan 20 hingga 30 jenazah. Gak mungkin mereka mau gali banyak kuburan, 20 orang mau digali tiap orang. Nggak, ini 20 orang satu kuburan. Ada seorang yang sedang duduk, tiba-tiba jantungnya pecah, dikatakan langsung muntah darah dia jemaah. Ketika musibah itu datang, manusia mulai bertobat dan bersedekah dengan sebagian harta mereka, namun tidak ada yang mau menerimanya. Apa gunanya uang? Nggak ada yang jualan makanan jemaah. Yang mereka butuhkan apa? Makanan. Seorang fakir ditawari banyak dinar, dirham dan pakaian. Apa kata dia? Kasrah au kisrah. Aku kepingin makanan. Kasih aku makanan. Jangan dikasih baju, jangan dikasih emas, dikasih perak. Namun ia tetap tidak mendapatkannya. Manusia menumpahkan khamar dan menghancurkan alat-alat musik. Ternyata mereka hidup dalam kelalaian. Khamar di mana-mana, biduan di mana-mana, nyanyian di mana-mana. Mereka mulai memenuhi masjid untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Akhirnya mereka keluar menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang ada rumah yang masih menyimpan khamr. Jarang ada rumah yang masih menyimpan minuman keras kecuali penghuninya meninggal semua. Jadi kalau masih ada khamr di rumah itu, semua penduduknya sudah mati. Nggak bisa mereka menuangkan khamrnya, sudah mati semuanya. Ada seorang yang sakit keras selama 7 hari. Lalu ia memberi isyarat ke suatu tempat. Ternyata dia menyimpan khamr. Dia 7 hari sakit parah, tidak mati-mati. Dia mengatakan, di situ aku simpan khamr. Dikeluarkan itu khamr, dibuang, orang ini mati. Dikasih kemudahan kematiannya. Artinya Allah Maha Baik, masih ingin dia bertobat kepada Allah SWT. Seorang lelaki meninggal di dalam masjid. Tadi banyak orang akhirnya ke masjid. Ini orang mati di masjid, dia bawa 50.000 dirham jemaah ternyata ke masjid itu. 50.000 dirham ini 5.000 dinar. 5.000 dinar, 1 dinar itu 4,4 gram emas. Jadi setiap 1.000 dinar itu 4 kilo seperempat. Betul. 1.000 kali 4 seperempat jemaah. Iya. Setiap 1.000 dinar 4 kilo seperempat. Kalau kali 5 berapa? 21 seperempat kilo emas. Karena uangnya dulu perak dan dinar dan emas. Dia bawa ke masjid 21 kilo. Sekarang keuangan berapa? Kali 3.000. Nah, kali 3M. 60 miliar ke masjid. Mati orang itu.
mati kelaparan. Dia punya uang segitu banyak, nggak bisa beli makanan dia. Lalu dikatakan oleh Ibnu Katsir, ketika dia mati, harta itu ditawarkan kepada orang-orang yang mau mengambilnya. Sudah, fadol, ambil ini hartanya. Disebutkan selama 9 hari nggak ada yang mau ngambil uang itu. Kemudian 4 orang datang, jamaah, dengar ada uang di masjid, nggak ada yang mau ngambil. Datang 4 orang ini ingin mengambilnya, tapi semuanya mati di dalam masjid, nggak ada yang pulang, mati kelaparan. Artinya dia punya ambisi dunia, masih berpikir nih harta, dia datang dari rumahnya ada harta, sampai masjid mati 4 orang itu, dan tidak ada yang ngambil uang itu. Dikatakan oleh seorang ulama, Abu Muhammad Abdul Jabbar bin Muhammad, dia punya 700 murid. Dia biasa bikin kajian, disebutkan semua muridnya mati kecuali 12 orang. Terus kita kembali kepada musibah-musibah yang menimpa kita, kemudian kita merasa, oh, bencana besar, bala yang dahsyat sekali, karena kita kurang bersyukur sama Allah SWT. Ketika Sultan Dubais bin Ali kembali ke negerinya, ini masih cerita Ibnu Katsir ya, setelah perdamaian dia balik ke negerinya, negerinya sudah hancur karena sedikitnya penduduk, akibat tadi wabah disebabkan kelaparan. Lalu dia mengirim seorang utusan untuk melihat sebuah negeri. Sampai di sana ditangkap utusannya gubernur ini, lalu dibunuh, dipanggang, dimakan sama mereka. Kondisi yang benar-benar menakutkan. Itu tahun 499. Ibnu Katsir mengatakan masuk ke tahun 462 Hijri. Beliau mengatakan kondisi semakin parah. Artinya lama kondisi itu, jemaah. Orang-orang memakan bangkai anjing, disebutkan ada bangkai gajah pun mereka makan. Seekor anjing dijual seharga 5 dinar. Coba kita renungkan, 1 ekor anjing 5 dinar. 5 dinar itu 21 gram emas seperempat. 1 gramnya emas berapa? 3 juta. Anggap 20 gram. Ini 1 ekor anjing dijual 60 juta. Anjing, jamaah. Orang mau beli 60 juta seekor anjing untuk dimakan. Bukan anjing-anjing yang mahal untuk dipelihara, untuk dimakan. Hewan tunggangan habis dimakan. Orang berpikir punya onta, ya sudah habis. Kenapa ke anjing? Karena hewan-hewan tunggangan sudah habis dimakan sama mereka. Bahkan orang yang mencuri hewan dihukum mati. Kalau ada orang nyuri hewan dihukum mati, dan ketika mati dibakar, dimakan sama manusia. Kita lihat, Allahu Akbar. Kemudian disebutkan wa kana la yajsiru ahadun an yadfina maitahu naharan. Tidak ada satupun orang yang berani menguburkan jenazah keluarganya siang hari. Enggak ada. Wa inna ma yadfinu lailan khufyatan li alla yunbash fayuqal. Mereka kuburkan di malam hari supaya tidak digali kemudian dimakan sama orang. Ini di tahun tadi 462. Kemudian tahun 718, artinya kejadian itu mungkin kemudian ada kesenangan, lalu datang kejadian lagi. Ini kejadian tahun 718 ya. Datang berita pada bulan Muharram di tahun 717 tadi. Nah, 718 datang berita pada bulan Muharram dari wilayah Al-Jazirah Al-Arabiyah atau Al-Jazirah, sebutan untuk sebuah negeri.
kemudian negeri-negeri timur seperti Sinjar, Mosul, Mardin dan daerah sekitarnya, tentang kelaparan yang sangat dahsyat dan kematian yang besar. Ditambah lagi hujan sedikit, serangan musuh, kondisi mereka kelaparan, Allah kirimkan pasukan musuh. Tatar, hilangnya bahan makanan, melonjaknya harga-harga, sempitnya nafkah, hilangnya berbagai macam kenikmatan, dan datangnya berbagai macam bencana, hingga mereka memakan apa saja yang mereka temukan, baik benda mati, hewan maupun bangkai. Yang menakutkan jemaah, waba'u hatta auladahum wa ahlihim, mereka jual keluarganya jemaah, anak-anaknya dijual sebagai budak. Fabi'al walad bi 50 dirham, anak dijual 50 dirham. 50 dirham itu 5 dinar tadi, harga anjing tadi. Ini anak dijual seharga anjing itu. Dan mungkin lebih rendah dari itu. Dan ada perempuan yang menjual anaknya, tapi orang nggak mau beli. Karena muslimah, anaknya muslim, nggak boleh diperjualbelikan. Kalau budak boleh diperjualbelikan. Ini sampai perempuan ini teriak mengatakan, aku ini Nasrani, beliin anakku. Padahal dia muslim. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pelajaran dari semua itu? Pelajaran yang pertama, jangan kufur nikmat. Kita itu kalau melihat kepada orang yang lebih senang hidupnya, maka kita akan kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Kenapa Rasul SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum, karena itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan jangan menyia-nyiakan makanan. Kita jangan bicara zaman dulu ya, zaman sebelum kemerdekaan. Mbah-mbah kita, buyut-buyut kita makan nasi, hanya orang kaya yang makan nasi. Apa yang dimakan mereka? Singkong. Apa namanya yang hitam itu? Gaplek. Sama apa? Talas. Mereka makan. Sekarang kalau talas kembali orang makan talas, ternyata sehat katanya. Mereka ninggalkan nasi bukan karena nggak mampu nasi, karena oh ternyata makan ini sehat. Mereka makan gaplek. Pakaian mereka goni. Kecuali yang kaya-kaya. Kalau yang kaya-kaya yang mungkin berteman dengan Belanda, oke, pakaiannya bagus-bagus. Pakaiannya goni, yang kasar, gatel jemaah pakai. Dan itu dipakai. Sekarang Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, kita lupa. Bicara nikmat makanan ya, ada sebuah hadis. Allahu Akbar. Ana baru saja baca hadis ini ketika mempersiapkan materi ini ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumah. Lalu dia melihat sepotong roti jatuh di tanah. Famasha ilaiha. Kemudian Nabi mendatangi itu roti. Kisrah, potongan kecil. Beliau datang ke sana. Thumma syammaha, lalu beliau cium. Thumma akalaha, kemudian beliau makan. Thumma qala, lalu beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ahsini jiwara ni'amillah. Wahai Aisyah, engkau hendaklah memperlakukan nikmat Allah dengan baik. Kenapa kata beliau?
fa innaha qallama nafarat min ahli baitin fakadat an tarji'a ilaihim. Karena dikhawatirkan nikmat itu jika pergi dari satu kaum hampir nggak akan kembali kepada mereka. Sekarang kau buang-buang, nanti nggak balik loh. Ketika kau butuh nggak ada tuh. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Maka hendaklah kita mulai saat ini berusaha mensyukur nikmat Allah. Bicara makanan, oke, makanan. Tapi sekarang kan nikmat Allah bukan hanya makanan buat kita, plastik. Kita bicara plastik. Pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah memberikan arahan kepada rakyatnya untuk tidak menggunakan plastik berlebihan. Maka kenapa kalau kita belanja di beberapa minimarket itu nggak dikasih plastik? Dan kita punya banyak plastik, kita buang ke sampah, buang lagi, buang lagi. Lalu kita teriak harga plastik naik, yang menyebabkan sungai-sungai itu tersumbat. Sampah apa? Plastik. Tapi kita nggak sadar, kita masih mau plastik lagi. Di barat saja orang itu sudah mulai bawa tumbler, bawa tumbler. Mereka minum di sana untuk mengurangi sampah plastik. Apakah kita belum sadar dengan hal itu? Bagaimana kita lihat gelas-gelas plastik dibuang di mana-mana aja. Maka usahakan kita mengurangi penggunaan plastik. Terus ya bawa tas. Dulu orang tua kita kalau belanja ke pasar bawa apa? Nah, belum ada plastik. Keranjang. Bawa keranjang mereka jamaah. Keranjangnya dulu anyaman. Belum plastik. Masih anyaman ya. Kemudian muncul plastik. Tapi plastiknya dulu plastik yang awet, yang bukan sekali pakai, yang boleh jadi setahun tidak ganti mereka keranjangnya. Sekarang tiap ke minimarket dikatakan plastik 200, ya. Plastik, ya. Nggak pernah dia berpikir repot anak bawa pakai tangan. Kenapa kok nggak persiapan? Ahibati fillah, yang perlu kita pertanyakan, kenapa musibah-musibah itu terjadi? Apa penyebabnya? Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan dosa-dosa kalian. Sebagian mengatakan, oh ini pemimpinnya tidak becus. Ketika terjadi musibah, orang yang tidak sadar dia akan mencari kambing hitam. Oh dia oh dia sebabnya. Kenapa kau tidak pernah? Boleh jadi aku sebabnya. Kita itu harus belajar mengakui dosa-dosa kita. Ketika Allah sudah jelaskan Jalla Jalaluh bahwa setiap musibah disebabkan karena dosa, berarti karena dosa. Naik mobil ditabrak dari belakang, kita marah sama yang nabrak. Pertanyaannya, emangnya yang nabrak sengaja? Kita akan marah, mengatakan, mana matamu? Antum kenapa nggak datang? Tidak bertanya kepada diri antum, kenapa kau bukan motor itu yang ditabrak? Kenapa kau bukan mobil itu yang ditabrak? Kenapa mobilku? Kenapa yang dipilih mobilmu? Seharusnya kita bertanya, kenapa ya? Anda nggak kenal sama orang ini, nggak pernah ketemu, ya baru sekarang tahu-tahu nabrak. Emangnya yang nabrak seneng? Alhamdulillah, saya berhasil nabrak. Ya,
jemaah. Yang nabrak itu musibah. Dia tahu saya harus ganti, saya harus ribut, lalu antum masih marahin dia. Buat dia nabrak itu musibah juga. Boleh jadi karena dosa-dosa dia dan dosa-dosa antum. Ana izin minum jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Di surat Ali Imran ayat 165, ketika sahabat Nabi kalah di perang Uhud, padahal di situ ada Nabi Muhammad SAW, beliau juga terluka. Jadi kita harus tahu, musibah itu kadangkala menimpa banyak orang, padahal nggak semuanya berbuat dosa. Nabi terluka, Hamzah terbunuh, 70 sahabat Nabi yang mati syahid pada waktu itu. Muncul pertanyaan dari para sahabat yang mereka ungkapkan. Kata Allah Azza wa Jal, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, apa tatkala kalian terkena musibah padahal kalian sudah menimpakan musibah yang 2 kali lipat. Artinya ketika perang Badar, orang kafir yang mati berapa? 70 orang, dan yang tertawan 70 orang. Umat Islam nggak ada yang ditawan, tapi 70 meninggal dunia. Lalu Allah kata, qultum anna hadha, lalu kalian mengatakan, loh kok bisa kita ini kalah? Kok bisa kita tidak diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita di atas kebenaran? Di tengah-tengah kita ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, musibah itu disebabkan diri kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kita dengar adzan dulu jamaah. Inna Muhammad. Ada sebuah ayat ya, yang ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lainnya mendengar ayat ini, dia takut, yaitu firman Allah di surat An-Nisa ayat 123. Allah mengatakan, man ya'mal su'an yujzabi, barang siapa yang berbuat kesalahan, keburukan, pasti dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, dia nggak akan bisa lari kemana, tidak akan mendapatkan penolong, pembantu selain Allah SWT, pasti dibalas. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat salah pasti dibalas, binasa kita, hancur kita. Itu Abu Bakar aja. Jadi benar kata Allah Azza wa Jalla, sadaqallahul azim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya ulama, hanya orang yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga, nggak ada sok suci, nggak ada merasa sudah banyak amal solehnya, oh sudah hijrah, sudah selesai urusannya. Dia takut karena dia tahu dia banyak dosanya. Ini Abu Bakar. Tapi sebagian kita, oh, dosa kecil saat aman, insyaallah, innallaha ghafurur rahim. Ini Abu Bakar tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, bukankah engkau sakit? Iya. Engkau capek, engkau lelah, engkau letih? Iya ya Rasulullah. Engkau mungkin terkena duri atau engkau gundah? Iya ya Rasulullah. Itu balasan dari dosa-dosa. Jadi sejatinya dosa itu membawa naas, tapi kadang-kadang kita nggak merasa. Kalau balasan dari dosa itu adalah musibah duniawi, itu ringan sebenarnya. Tapi yang mengkhawatirkan kalau musibahnya adalah
agama. Tahu-tahu antum nggak bisa baca Quran gara-gara dosa. Makan masih enak, tapi yang biasanya baca Al-Quran 1 juz nggak baca lagi, atau mendengarkan Quran nggak mendengarkan lagi. Astagfirullahaladzim. Yang biasanya antum qobliyah ba'diyah nggak qobliyah ba'diyah. Yang biasanya antum sholat qobliyah subuh nggak lagi sholat. Itu musibah lebih besar daripada naiknya harga plastik. Tapi kita biasa aja, nggak ada masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis riwayatkan Ibnu Majah, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusib." Ini dalam riwayat Ahmad dan disahihkan Ibnu Hibban, sesungguhnya seorang itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Cuma kita nggak sadar berapa banyak orang yang kehilangan pelanggan umpamanya. Kok sepi toko hari ini ya? Atau enggak rame toko ini tapi motor rusak. Seharusnya uang itu yang masuk kantong masuk kemana? Ke bengkel. Ya Allah, boleh jadi karena dosa kita. Tahu-tahu ban kena paku. Waduh. Yang disalahkan siapa? Siapa buang paku di sini? Tuh. Kenapa kok pakunya kena motor antum, nggak kena motor itu? Kita perlu sadar, siapa? Kenapa kok kita? Boleh jadi karena dosa yang kita lakukan. Apapun. Hendaklah kita menjadikan musibah itu bahan evaluasi diri kita. Dan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma dhahara riba waz zina fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqab Allah azza wajalla." Tidaklah muncul, nampak riba, transaksi riba dan perzinaan di satu kaum kecuali mereka telah mengundang azab Allah atau hukuman dari Allah kepada mereka. Dan kalau bicara perzinaan, jemaah, kita ini darurat zina, jemaah. Tapi tidak terlihat. Kenapa? Dulu ada yang namanya lokalisasi. Apa lokalisasi itu? Tempat pelacuran. Jadi orang dulu kalau mau ke pelacur itu ya di tempat itu. Kalau sekarang lokalisasinya di mana? Di HP. Di HP. Dulu jumlah hotel itu sedikit. Sekarang semakin banyak hotel-hotel yang kecil-kecil itu, jemaah. Yang 2 jam bisa bayar hanya untuk 2 jam. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang harus kita lakukan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Takutlah kalian kepada kekacauan, kepada bencana, kepada azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Jadi yang kena musibah ini bukan yang zalim saja, bukan yang berzina saja, bukan yang melakukan riba saja, tapi masyarakat semua kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu dahsyat hukumannya. Kenapa kok semuanya kena? Boleh jadi ada pembiaran, ada ketidakpedulian, ada perasaan ndak usah ngurusi orang. Ketika itu terjadi, ya sudah, semua akan dapat hukumannya.
Siapa yang berzina, siapa yang ngeriba, tapi hukumannya buat semuanya. Maka kita perlu untuk terus berdakwah. Kita bertobat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh itu hanya di diri kita. Kita perlu mengajak orang lain, ayo nak masjid, ayo ngaji, ayo sholat. Karena kalau tidak, kita biarkan orang ini, dia yang berbuat dosa, lalu kita yang merasakan dampak dari dosa dia. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'awul munkar, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat suatu kemungkaran, falam yughayyiru, dan mereka tidak merubahnya, tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Ingat, merubah kemungkaran yang paling rendah tingkatannya adalah dengan hati, membenci kemungkaran itu. Jangan sampai wis biasa, memang nggak ada kebencian di diri antum. Wis memang gini biasa Ustaz, anak-anak muda sekarang kayak gini Ustaz. Antum seharusnya benci dengan kemungkaran itu. Walaupun antum tidak bisa merubah dengan tangan, dengan lisan, tapi tetap antum harus benci. Dan konsekuensi dari merubah kemungkaran dengan hati adalah meninggalkan tempat kemungkaran itu. Jangan antum, oh anak benci, loh kok tetap di sini? Ya, masalahnya sohib. Ketika azab turun, antum pun akan kena. Makanya cerita Umar bin Abdul Aziz, pernah ketahuan ada beberapa orang sedang minum khamar, ketangkep jamaah, dibawalah. Ternyata di kelompok itu ada satu orang yang sedang puasa, nggak minum khamar. Ketika mau dihukum, ya Amirul Mukminin, itu satu ada yang puasa, ibda'u bihi, itu yang mulai dihukum yang itu. Waqad unzila ilaikum, lupa ayat yang dibacakan oleh Umar bin Abdul Aziz ya, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithlum. Kalau ada perkumpulan orang-orang mengomongkan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apa? Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka engkau. Kau jangan duduk sama mereka sampai mereka ganti topik pembicaraan. Boleh engkau duduk sama mereka walaupun kawan-kawanmu. Kalau enggak, engkau sama sama. Kemudian yang terakhir, ini hadis pernah antum dengar insyaallah ya, di tempat ini atau di kajian yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang kalau kalian mendapatkan bala, ketemu 5 perkara ini, hidup kalian akan menderita. Dan aku berdoa semoga kalian tidak ketemu dengan 5 perkara. Yang pertama, tidaklah lam tadharil fahishatu fi qaumin, tidaklah sebuah perbuatan keji, zina, LGBT dan yang semisalnya itu muncul di satu kaum lalu mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan tebarkan di tempat itu wabah penyakit yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Dan kita tahu sekarang itu banyak sekali penyakit yang baru ditemukan, penyakit ini. Apa penyebabnya? Nabi sudah sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, walam yanqusu al-mikyala wal mizan, tidaklah masyarakat itu melakukan kecurangan. Yang bentuk kecurangan itu boleh jadi di sini disebutkan mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Apa hukuman dari Allah? Illa ukhidhu, hukuman dari Allah, mereka akan dikasih paceklik sama Allah.
wa syiddatil mu'nah, harga-harga yang melonjak tinggi. Tambah satu lagi, wa jauris sultan, dikasih pemimpin yang dolim. Lalu kita mengatakan harga tinggi ini karena pemimpinnya dolim. Padahal jelas Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa tatkala masyarakat melakukan kecurangan dalam muamalah mereka, mereka menipu orang lain, mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dan kalau kita lihat penipuan di tempat ini jamaah, di negeri kita, jangan ditanya apa hukumannya. Tadi dikasih paceklik atau dan juga barang-barang melonjak tinggi, dan yang ketiga dikasih pemimpin yang zalim. Biasanya dalam kesulitan akan ada solusi. Ketika antum kesulitan ekonomi, siapa yang datang kepada antum? Pinjol. Butuh bantuan, pahlawan. Mereka penyebab terjadinya bala ini. Lalu antum melakukan riba. Mereka penyebab bala itu. Lalu antum berpikir solusi gimana? Darurat, tidak mungkin lagi. Apanya tidak mungkin? Orang waktu tadi Ustaz cerita di Baghdad makan bangkai. Itu makan. Antum ini urusan motor. Kenapa antum ganti motor baru? Iya, Ustaz, gengsi kalau pakai yang. Akhirnya riba lagi. Sampai ada istilah yang mengatakan nggak mungkin bisa punya mobil, nggak mungkin bisa punya rumah kalau tidak riba. Nyicil nggak apa-apa jamaah, yang nggak boleh riba. Nyicil itu nggak apa-apa, yang penting nggak riba. Tapi jangan seneng-seneng antum nyicil, karena nyicil itu artinya berhutang, dan hutang itu hammun bil laili wa dhullun bin nahar. Hutang itu kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Antum kalau siang ketemu yang minjemin uang sama antum, langsung kabur antum, malu antum. Malam nggak bisa tidur, maka hindarin semua itu. Jadi solusinya kembali kepada Allah, melihat kepada yang di bawah, hargai nikmat-nikmat Allah tadi. Kalau sudah dikatakan antum jangan beli plastik, udah plastik taruh di kantong antum. Setiap mau belanja plastik, enggak punya anak. Iya, ini menjadi solusi buat kita semua. Dan jangan boros-boros, belilah yang antum butuhkan. Kalau antum masih ragu butuh tidak butuh, antum tunggu sepekan, antum lihat. Karena kadangkala ada yang namanya hasrat instan. Hasrat instan itu hasratnya anak-anak. Anak punya anak Yusuf, ada Yusuf, Ijlis ya Yusuf. Dari rumah kakeknya ke sini itu dia punya 5 hasrat. Lewat, "Mbak, beli es." Enggak usah. Minum di rumah aja. Nanti sampai tengah jalan ada ayam. Bapak, ayam aja. Terus setiap beberapa jarak itu keinginannya berubah-ubah jamaah. Sampai rumah lupa dengan semua keinginan dia. Dan boleh jadi sebagian kita keinginannya seperti itu. Dia melihat marketplace, bagus ini kayaknya, masukkan keranjang, jangan langsung beli. Masukkan keranjang. Ana pernah masukkan keranjang sesuatu sampai 1 bulan belum dibeli ya. Itu menunjukkan nggak butuh. Kalau butuh kita kan balik. Itu manusia seperti itu. Maka ketika antum mau beli sesuatu, antum simpen dulu dalam pikiran antum, coba ana butuh atau tidak. Kalau ternyata setelah berapa hari hilang hasratnya, ya nggak usah beli. Dan terus beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, kita lihat. Apa tidak menawar harga barang itu termasuk berbuat ihsan, Ustaz? Atau kita tetap harus menawar sebagai bentuk ikhtiar kita?
Mohon penjelasannya. Tergantung sebenarnya. Jadi kita berbuat baik itu harus tepat sasaran. Antum melihat orang ini jual barang dan antum lihat dia susah, maka antum boleh nggak usah ditawar, sudah sekalian bantu orang itu. Tapi ada kondisi enggak, nih orang fulusnya banyak, antum kalau mau ihsan jangan sama dia gitu loh, banyak orang lain yang lebih membutuhkan. Ana pernah kejadian, mungkin antum pernah melihat ya, ada orang tua yang dia kadang-kala di pinggir jalan jualan sapu lidi jamaah. Ya mungkin ada banyak ya, ana nggak tahu. Salah satunya kejadian ini, kita kesian. Istri ana ngomong, bang beli ya sama dia ya, kata dia. Ya udah, Bismillah, ana ngomong bantu dia beli semuanya, nggak apa-apa, kita bagikan. Itu harga satuannya biasanya 5.000 jamaah. Akhirnya kita berhenti mobil, kita tawar, tahu dia jual berapa? 20.000 jamaah. Ana ngomong, oh kenapa hidup orang ini susah? Dia mau memeras orang lain jamaah. Ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ada orang susah, dia sendiri yang buat diri dia susah. Laung di mana-mana harganya 5.000, dia jual 20.000. Padahal kalau dia jual 5.000 seperti orang lain, mungkin kita akan kasih kepada dia. Maka tadi ihsan itu harus tepat sasaran. Karena ada orang-orang yang lebih berhak mendapatkan ihsan antum seperti itu. Barakallahu fikum. Bicara nawar, Rasulullah SAW pernah nawar nggak jemaah? Nawar, pernah nawar. Dan ketika ditawar sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau harga segitu rugi ya Rasulullah SAW. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Ya akhirnya ya namanya jual beli ya, ada tawar menawar dan nggak ada masalah jemaah. Cuma ada orang yang kalau nawar sampai nangis yang jualan jamaah, itu juga kurang ihsan lah antum jamaah. Ada yang sudah nawar, ya nah nggak ngomong ibu-ibu ya. Di pasar kadangkala beli timun mamanya, berapa? Udah ditawar sama, udah ya 10.000, ya sudah 10.000 jam. Sudah 10.000, dia mau pergi, dia ngambil satu lagi jamaah. Imbunya, apa namanya dah? Bonusnya kata dia. Ya Allah, nih orang lihat. Maka tolong jangan sampai kita melakukan kezaliman. Afwan Ustaz, Rasul kan, nah kalau antum nulis Rasul, tulis sallallahu alaihi wasallam. Rasul kan kaya. Kenapa beliau memilih sederhana kehidupannya? Sampai 3 bulan dapurnya tidak ngebul dapurnya. Ya, di bulan ketiga beliau alhamdulillah dapat makanannya. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam ekonominya naik turun. Jadi ada kondisi beliau sulit, dan baru membaik kondisi ekonomi beliau itu ada hadiahnya. Baik, kapan? Kapan kondisi ekonomi Nabi SAW membaik? Yaitu kapan? Karena perang Uhud nggak ada kondisi. Oke, setelah perang Hunain kasih hadiahnya, nggak apa-apa. Tapi ada yang sebelum itu, mulainya. Anak pertanyaannya, mulai ekonomi membaik di tahun keberapa dan setelah perang apa? Karena setelah perang Badar ya nggak banyak yang didapat ya, sedangkan sahabat pada susah semua. Kemudian perang Uhud ya mengalami kekalahan, perang Khandaq juga nggak ada ghanimah yang didapatkan pada waktu itu. Perang apa aja? Sebelum itu Fatu Makkah ikut Hunain. Sebelum itu sudah
Khaybar. Naam sahih. Kasihkan kepada dia. Telat antum kasihkan. Perang Khaybar aja. Itu perang menaklukkan Yahudi di Khaybar sana. Itu kondisi ekonominya mulai membaik. Dan setelah kondisinya membaik, Nabi SAW tidak bermegah-megahan. Beliau lebih fokus untuk berbagi dengan harta yang beliau dapatkan. Dan itu pilihan. Orang kaya itu nggak harus hidupnya mewah. Makanya ada orang kaya yang bajunya biasa-biasa aja, padahal dia bisa beli baju yang Allah jamaah. Anak ketemu satu orang kaya, hafizahullah ta'ala. Beliau haji sama kita, bersama istrinya haji. Kita sering ngobrol. Pakaiannya itu dia pakai baju samase, tasnya Eger, tasnya Eger. Berapa sih Eger jamaah? Hah? 300-an seperti itu ya. Ya Allah jamaah, no profit. Dia ngobrol sama Ustaz, ana mau kirim zakat Ustaz buat STDI, kata dia. Siap bang, seneng lah ana ada orang mau kirim zakat buat STDI. Ana kasih nomor rekening. Tahu dia kirim berapa jamaah? 1 miliar jamaah. Ini lihat pakaiannya, dia kirim zakatnya 1 miliar. Itu yang ke STDI. Dia tentunya bukan hanya ke STDI, boleh jadi ke tempat lain, masya Allah jamaah. Terus dia ngomong, Ustaz kalau butuh lagi kabarin Ustaz ya. Jamaah, ana tanya, bang abang kok seperti ini pakaiannya? Dia ngomong, ana pernah hidup gaya Ustaz, padahal belum kaya. Dia ngomong, dia hidup gaya itu malahan belum kaya raya. Dia ngomong dulu, ini pelajaran buat semuanya. Ana tutup dengan ini. Ana dulu kerja Ustaz, jaga konter Ustaz. Gaji ana 700.000. Kemudian ana sering dikirim sama bos untuk ngambil barang, negosiasi sama ini. Akhirnya ana nabung Ustaz, resign ana, kepingin buka konter sendiri. Ana lupa modal dia berapa juta ya. Dia nabung selama setahun apa 2 tahun, dia buka konter sendiri. Ana berharap 1 bulan dapatnya 1 juta, karena kan dulu 700.000. Dia buka dapat, ternyata dapatnya 5 juta Ustaz. Dengan buka usaha sendiri dia. Masya Allah, semakin besar mulai ana Ustaz. Ganti baju ini, jaket ini, tas ini, mulai gaya hidup. Setelah ana pikir-pikir, kenapa? Itu pentingnya belajar agama. Dia tinggalkan semua pakaian-pakaian ya, tas LV apa jamaah, kemudian ganti tasnya Eger. Jadi antum yang baru kaya jangan langsung menuju itu zakatnya 1 miliar, tasnya Eger jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.